cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam ini kita bertemu di Bincang-Bincang Santai. Tentu di malam ini bersama saya Alil. Pada hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, ya ini kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Baru. Kerjasama antara Dinas PMD PPKB, PPPA Kabupaten Baru dan Iga Radio. Ini akan membawa kita lebih dekat dengan upaya perlindungan yang sedang berlangsung di daerah kita di Kabupaten Baru. Untuk memulai kita mengulas kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang diterapkan di Kabupaten Baru. Di studio telah hadir atau kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru, yaitu Bapak Jamaluddin Esos MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Alil dan seluruh saudagar Iga FM yang malam ini monitor. Iya, gimana kabar Pak ini? Alhamdulillah baik Pak Alil. Iya, sehat-sehat. Ya, mungkin mohon maaf ini mungkin banyak kesibukan. Alhamdulillah. Ya, malam ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio. Siap. Iya. Dan baik, kini kita bincang-bincang santai ini, tema kita kebijakan pemerintah Kabupaten Baru ini terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Iya. Iya. Dan tentu pada malam ini mungkin bisa dijelaskan langsung saja, bisa dijelaskan ini secara singkat. Mungkin kebijakan regulasi perlindungan perempuan dan anak yang diterapkan di Kabupaten Baru. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Alil. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh saudagar Iga FM yang malam ini monitor di Iga FM. Izinkan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan beberapa kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah kabupaten terkait dengan perempuan dan anak. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah di Kabupaten Baru ini kebijakan yang berhubungan dengan perempuan dan anak sudah dimulai sejak tahun 2020, di mana
pemerintah Kabupaten Baru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Ini merupakan salah satu payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan. Dan selanjutnya turunan dari peraturan daerah ini telah lahir Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah, di mana bahwa pemerintah kabupaten senantiasa memberikan ruang kepada perempuan yang ada di Kabupaten Baru untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Baru. Kemudian berhubungan dengan anak, kami di Kabupaten Baru juga pemerintah Kabupaten Baru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Jadi ini adalah merupakan salah satu payung hukum di tingkat kabupaten dalam mendukung kebijakan pemerintah kabupaten terhadap anak di Kabupaten Baru. Kemudian turunannya lahir Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, di mana ada beberapa indikator yang dijadikan acuan di dalam mendukung Kabupaten Layak Anak. Kemudian kami juga di Kabupaten Baru telah mengeluarkan satu kebijakan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 tentang tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Ini juga salah satu mendukung bagaimana perkawinan anak di Kabupaten Baru senantiasa dilakukan sebagai payung hukum sehingga ke depan tidak terjadi lagi perkawinan anak di Kabupaten Baru. Karena kita tahu bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2074 tentang perkawinan, di situ dijelaskan bahwa umur yang diberikan izin oleh pemerintah adalah umur 19 tahun laki-laki dan perempuan, sehingga mau tidak mau ini yang harus disesuaikan di tataran pemerintah Kabupaten Baru. Kemudian kami juga pemerintah Kabupaten Baru telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada Dinas PMD PPKB P3A. Inilah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Baru di dalam melakukan pendampingan khususnya apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga UPTD ini berfungsi bagaimana melakukan pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kami sudah bekerja sama dengan unit PPA Polres bersama dengan Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga peran kami di UPTD ini melakukan pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi itu adalah merupakan beberapa regulasi yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan baik terhadap perempuan maupun anak itu sendiri. Saya kira itu Pak Alil. Iya, baik. Saudara Riga dimanapun Anda berada, ya itu sedikit penjelasan terkait dengan regulasi atau kebijakan pemerintah daerah untuk perlindungan perempuan dan anak. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, mungkin latar belakang dari kebijakan ini, apakah ada peristiwa atau data yang mendorong penerapan kebijakan ini? Ya, seperti apa? Ya, berbicara data, memang ada beberapa data yang selama ini yang kami punya, terutama di dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sejak terbentuknya UPTD ini, kami sudah melakukan beberapa pendampingan khususnya terhadap perempuan dan anak. Kemudian kami juga sebetulnya setelah lahirnya beberapa regulasi yang mendukung terhadap kegiatan perempuan dan anak ini, alhamdulillah pemerintah pusat mengapresiasi kami. Mengapresiasinya adalah bahwa untuk kebijakan yang berhubungan dengan perempuan, alhamdulillah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah kabupaten diberikan penghargaan berupa Anugerah Parahita Eka Praya
di mana Anugerah Parahita Eka Praya ini alhamdulillah kami dapatkan tahun 2023 yang lalu, dan ini baru pertama kalinya kita dapatkan apresiasi ini. Bagaimana apresiasi ini diberikan, di mana ada beberapa indikator yang ada di dalam Anugerah Parahita Eka Praya itu, yang diantaranya adalah bagaimana pelembagaan pengaruh utama gender itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, di mana beberapa kebijakan yang mendukung termasuk bagaimana sumber daya manusia, terutama di dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap pengaruh utama gender. Kemudian bagaimana penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan, mulai dari dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, dan ada inovasi yang dilakukan. Perlu kami sampaikan bahwa berbicara mengenai terkait dengan kebijakan perempuan, alhamdulillah tahun 2024 ini kami sudah melaksanakan musrembang perempuan. Jadi ini adalah merupakan langkah terobosan yang dilakukan terutama di tataran pemerintah desa. Alhamdulillah kemarin sebelum penyusunan musyawarah desa itu terlebih dahulu dilakukan musrembang perempuan, di mana pesertanya adalah semua perempuan-perempuan yang ada di wilayah desa melakukan musyawarah, sehingga ada keberpihakan terhadap apa-apa yang diusulkan oleh pemerintah, oleh perempuan yang ada di desa. Kemudian untuk anak, alhamdulillah Kabupaten Baru sudah 3 kali mendapatkan apresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana tahun 2021 kami sudah mendapatkan apresiasi berupa penilaian Kabupaten Layak Anak KLA. Jadi alhamdulillah tahun 2021 dan 2022 kita langsung mendapatkan KLA kategori madya. Jadi kita tidak melalui pratama, tetapi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan langsung memberikan apresiasi tingkat madya. Kemudian tahun 2023 yang lalu alhamdulillah kita naik 1 tingkat menjadi Nindya. Jadi untuk kabupaten di Sulawesi Selatan hanya 5 yang mendapatkan kategori itu, termasuk Baru. Jadi alhamdulillah Baru mendapatkan, di mana 5 kabupaten itu, yang pertama adalah Baru, Maros, Lu Utara, Bone, Parepare. Jadi 5 kabupaten ini merupakan kabupaten tertinggi yang sampai saat ini tertinggi yang mendapatkan penghargaan, karena kita di Sulawesi Selatan rata-rata kabupaten baru kategori Nindya. Mudah-mudahan tahun ini sudah penilaian Kabupaten Layak Anak, mudah-mudahan nanti pada saat verifikasi lapangan kita bisa naik 1 tingkat minimal Nindya. Itu yang kami harapkan, sehingga karena memang pemerintah kabupaten baru sangat membuat beberapa kebijakan yang mendukung terhadap kebijakan khususnya yang mengenai anak ini. Iya, karena kalau saya dengar kegiatan-kegiatan musrembang anak ini di desa-desa maupun di kelurahan sudah dilibatkan semua. Iya, untuk anak itu sudah dilakukan berjenjang. Jadi mulai musrembang anak desa dan kelurahan, kemudian musrembang anak kecamatan, dan musrembang anak kabupaten. Sehingga kami juga, anak-anak kami di Kabupaten Baru, terutama Forum Anak, mengikuti juga musrembang anak tingkat provinsi. Dan perlu kami ingin sampaikan di forum yang terhormat ini, alhamdulillah Forum Anak yang kami miliki, yaitu Forum Anak Coli Pujie, tahun ini membuat satu kebanggaan tersendiri bagi kita, khususnya di pemerintah kabupaten, karena mantan ketua Forum Anak Coli Pujie itu terpilih menjadi ketua Forum Anak Sulsel. Alhamdulillah. Ini merupakan salah satu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi, sehingga alumni mantan ketua Forum Anak Coli Pujie itu terpilih menjadi ketua Forum Anak Sulsel. Bahkan kemarin waktu Hari Anak tingkat nasional yang dilaksanakan di Papua, Ketua Forum Anak Sulsel yang notabene-nya adalah mantan Forum Anak Coli Pujie membacakan suara anak di tingkat nasional, sehingga ini salah satu bentuk kebanggaan kami, khususnya kami yang melakukan pembinaan terhadap anak-anak di Kabupaten Baru. Ini adalah merupakan capaian yang cukup tinggi terhadap kegiatan-kegiatan khususnya yang berhubungan dengan Forum Anak di Kabupaten Baru. Iya, baik, kita tahan dulu. Jadi kita break dulu ya, untuk Saudagar IGA dimanapun Anda berada.
Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya PMS memadu, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya PMS memadu, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum
Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita masih di Bincang-Bincang Santai dengan tema kita ini kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Baru terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Ya, masih tentunya bersama Alil dan Bapak Kadis PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru, Bapak Jamaluddin. Ya, ini masih terkait kebijakan-kebijakan yang tentunya di Kabupaten Baru ini, di khususnya di PMD ini. Mungkin ada langkah-langkah konkret yang sudah diambil oleh Dinas PMD untuk mengimplementasikan atau mendukung ini kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ada di desa dan kelurahan, khususnya di Kabupaten Baru pada umumnya ini. Mungkin seperti apa langkah-langkahnya ini, Tabe? Ya, terima kasih Pak Alil. Jadi saudagar IGA FM yang berbahagia. Jadi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Baru melalui Bapak Bupati Baru telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah desa dan kelurahan, di mana di surat edaran nomor 37 tahun 2023 mengamanahkan untuk bagaimana desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi diharapkan ada di Kabupaten Baru ini mendorong agar supaya kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap desa ramah anak dan peduli perempuan ini menjadi salah satu prioritas, karena kita tahu bersama bahwa memang berbicara mengenai desa ramah perempuan dan peduli anak ini merupakan salah satu SDGs kelima, di mana dari 18 SDGs yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, desa ramah anak dan perempuan ini merupakan salah satu prioritas masuk di SDGs 5, sehingga baik terhadap kebijakan yang mendukung utamanya di desa dalam mendukung anggaran dana desa itu menjadi skala prioritas. Jadi perlu kami ingin sampaikan ada beberapa indikator adanya desa ramah perempuan dan peduli anak. Ada 10 indikator yang menjadi acuannya sehingga desa dan kelurahan itu menjadi salah satu desa ramah anak dan peduli perempuan. Yang pertama, adanya pengorganisasian yang jelas antara perempuan dan anak. Jadi di tataran pemerintah desa dan kelurahan ada pengorganisasian terhadap perempuan dan anak. Saya kira kalau di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Baru sudah jelas ada beberapa kelompok baik terhadap perempuan maupun anak. Jadi misalnya kelompok perempuan itu ada PKK, kemudian ada kelompok tani, wanita tani, dan kelompok tani perempuan lainnya. Dan kalau anak ada forum anak, ada kegiatan remaja masjid dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari adanya pengelompokan terhadap organisasi perempuan dan anak. Kemudian indikator kedua adalah tersedianya data pilah yang memuat antara tentang anak dan perempuan. Jadi dalam satu desa itu akan ada data pilah terhadap berapa perempuan yang ada di satu desa dan berapa anak. Saya kira kalau anak memang selama ini sudah ada profil anak yang menjelaskan bahwa berapa anak usia 0 sampai 1 tahun dan sampai dengan 18 tahun. Jadi ada data pilah berapa laki-laki dan perempuan. Itu merupakan salah satu indikatornya. Kemudian indikator ketiga, tersedianya peraturan desa, khususnya di desa maupun keputusan kelurahan yang menyatakan bahwa desa tersebut adalah desa ramah perempuan dan peduli anak. Sehingga nanti kami harapkan ini perlu menjadi perhatian oleh tataran pemerintah desa maupun BPD untuk menyusun peraturan desa tentang desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita lihatlah nanti apakah perdesnya inisiatifnya oleh pemerintah desa maupun inisiatif BPD, sehingga ini betul-betul menjadi perhatian ke depan di dalam mendukung desa ramah anak peduli perempuan. Yang keempat, indikatornya adalah tersedianya pembiayaan.
Kalau berbicara mengenai pembiayaan, saya kira tidak ada persoalan di tataran pemerintah desa, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pembiayaan ini merupakan salah satu Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini adalah masuk di SDGs 5, sehingga mau tidak mau ini adalah merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang kelima terkait indikatornya adalah persentase ketersediaan keterwakilan perempuan. Jadi ada data pila yang mendukung terhadap keterwakilan perempuan. Misalnya di tataran pemerintah desa berapa perempuan yang duduk di tataran pemerintah desa, misalnya berapa perempuan Kaukasi, kemudian berapa perempuan kepala dusun, karena itu bagian dari tataran pemerintah desa. Kemudian ada data pila yang berhubungan dengan perempuan yang duduk di BPD. Walaupun kita tahu bersama di BPD itu berdasarkan regulasi yang ada bahwa memang harus ada keterwakilan perempuan. Tetapi yang dilihat nanti adalah berapa perempuan yang duduk di BPD, sehingga ada data pila yang nanti disediakan oleh desa. Kemudian ada persentase terhadap perempuan yang memiliki wirausaha. Jadi ada beberapa kelompok wirausaha perempuan yang ada di desa itu dibuatkan data pila, sehingga akan jelas data-data yang mendukung terhadap wirausaha yang ada di desa maupun di kelurahan, khususnya perempuan. Dan yang indikator berikutnya bahwa semua anak di desa mendapatkan pengasuhan yang berbasis hak anak. Jadi itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa anak-anak ini diberikan pengasuhan yang layak terhadap anaknya itu sendiri, sehingga ini merupakan salah satu indikator. Kemudian indikator ke-8, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan bahwa ketika Desa Ramah Anak Peduli Perempuan, diharapkan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian yang ke-9, tidak ada pekerja anak. Nah, ini juga di desa menjadi salah satu desa dan kelurahan menjadi perhatian bahwa tidak melakukan tidak ada pekerjaan. Nah, ini juga perlu disosialisasikan bahwa kadang kalau misalnya orang tua memanggil anaknya membantu di kebun itu sudah dikategorikan pekerja, padahal itu tidak. Itu yang dikatakan pekerja anak adalah apabila anak itu mendapatkan upah. Jadi kalau misalnya anggaplah tataran pemerintah desa membangun satu jalan lingkungan atau jalan desa, ternyata yang dia pekerjakan itu adalah anak, maka itu adalah yang dilarang. Itu dilarang. Kemudian yang terakhir bahwa dengan adanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, tidak ada lagi perkawinan anak yang ada di desa. Perkawinan di bawah umur. Di bawah umur. Jadi umur di bawah 19 tahun itu dikategorikan yang diberikan berdasarkan undang-undang tadi, bahwa usia perkawinan itu adalah 19 tahun ke atas. Itu. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan terhadap mendukung kebijakan keberpihakan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Baru. Iya. Mungkin setelah kita lakukan ini kebijakan-kebijakan, mungkin seperti apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas PMD ini dalam menerapkan kebijakan dan bagaimana mengatasinya ini? Tantangan sebetulnya yang cukup berat adalah terhadap terjadinya perkawinan anak. Itu yang sangat merupakan salah satu tantangan besar yang kami hadapi, karena terutama di daerah-daerah pelosok masih menganggap bahwa anak ini menjadi tidak menjadi perhatiannya untuk ketika misalnya sudah ada melamar langsung diterima. Langsung diterima. Makanya pemerintah kabupaten baru telah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Jadi 2021 kita keluarkan surat edaran dengan harapan bahwa pemerintah desa segera membuat kebijakan juga mengenai pencegahan perkawinan anak. Saat ini kami di Kabupaten Baru sedang menggagas bersama dengan Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama melalui KUA nanti ke depan. Itu diharapkan kami membuat semacam MOU. Ada MOU antara Pengadilan Agama kemudian Kementerian Agama melalui KUA dengan Dinas PMD PPKB P3A untuk apabila ada yang diberikan dispensasi perkawinan.
Karena di undang-undang perkawinan memang memberikan ruang untuk berikan dispensasi, artinya yang di bawah umur itu bisa diberikan dispensasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga melalui UPTD nanti kalau misalnya sebelum diterbitkan dispensasi perkawinannya, terlebih dahulu diadakan edukasi yang terhadap calon pengantin yang akan diberikan dispensasi. Itu yang kami harapkan. Dan jadi ada MOU nanti antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama dengan kami dari UPTD Dinas PMD PPKB P3. Oh iya. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya masih tentunya bincang-bincang terkait kebijakan pemerintah daerah ini Kabupaten Baru dalam perlindungan perempuan dan anak. Ini kalau persoalan kebijakan lagi, bagaimana kebijakan ini bisa diterima oleh masyarakat? Apakah ada sumpama umpan balik atau yang signifikan dari masyarakat terkait kebijakan ini? Mungkin ada penyuluhan kata Pak? Ya, kalau kami melihatnya di tataran pemerintah desa selalu melakukan penyuluhan terhadap bagaimana misalnya terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian termasuk pencegahan perkawinan anak itu selalu masif untuk dilakukan sosialisasi terkait dengan itu. Nah, sisa bagaimana memang kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan di lapangan. Kami punya data 2 tahun terakhir terkait perkawinan anak di Kabupaten Baru itu cukup signifikan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebelum lahirnya Perbup tentang pencegahan perkawinan anak ini, perkawinan anak di Kabupaten Baru itu cukup besar, ada sampai 100 lebih. 100 lebih anak. Itu yang tercatat di KUA dan di Pengadilan Agama. Tapi sejak tahun 2027 itu sudah mulai sejak 2022 ada penurunan. Jadi kami ingin sampaikan data yang kami miliki itu tahun 2022 ada sekitar 97 yang diberikan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama. Ini data dari KUA. Kemudian tahun 2023 kemarin itu turun menjadi 82. Mudah-mudahan tahun 2024 ini ada penurunan yang berhubungan dengan perkawinan anak. Dengan mudah-mudahan dengan lahirnya nanti MOU ini setidak-tidaknya bisa menekan terjadinya penurunan perkawinan anak di Kabupaten Baru. Itu yang kami harapkan. Di samping memang perlu adanya sosialisasi yang cukup masif terhadap kebijakan-kebijakan terutama di dalam pencegahan perkawinan anak. Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa melakukan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan tentang UPTD yang kami miliki. Karena setelah kami terbentuk UPTD ini, kami memperhatikan sudah ada beberapa masyarakat yang langsung menelpon di UPTD yang tadinya mungkin langsung di melalui kepolisian, dalam hal ini unit PPA Polres, tetapi dengan terbentuknya dan dilakukannya sosialisasi yang masif di tingkat desa, alhamdulillah laporan-laporan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan itu sudah ada yang melapor di kami di Dinas PMD PPKB P3. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa IGA FM malam ini bahwa kami mengharapkan kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tolong itu dilaporkan, karena memang undang-undang menjamin, dan insya Allah kami akan fasilitasi. Insya Allah kami fasilitasi, lakukan pendampingan. Kami punya anggaran dari Kementerian PPA tahun 2024 ini untuk bagaimana melakukan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Sekiranya misalnya butuh tenaga psikolog, kami hadirkan tenaga psikolog untuk melakukan pendampingan. Seperti tadi kami mengundang, karena kebetulan di UPTD kami belum tersedia tenaga psikolog, kami hadirkan dari Makassar untuk memberikan psikolog kepada anak-anak yang atau perempuan yang mengalami kekerasan, sehingga jiwanya bisa tenang dan bisa stabil. Dan Pak Alil, kami ingin sampaikan juga, mudah-mudahan insya Allah tahun depan kami mendapatkan alokasi anggaran lagi melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Insya Allah tahun 2024 ini, 2025 akan kami mendapatkan alokasi anggaran
alokasi anggarannya berupa pembangunan kantor UPTD bersama rumah perlindungan. Jadi ini memang kami sangat butuhkan. Dan maksudnya rumah perlindungan seperti apa? Rumah perlindungan ini apabila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dijamin perlindungannya, itu kami siapkan rumah untuk ditempatkan untuk sementara di situ, dan semua pembiayaan kami yang tanggung melalui dana alokasi khusus yang kami miliki. Dan ini alhamdulillah hanya 4 kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapatkan alokasi itu, dan mudah-mudahan kami sementara asistensi di 2024 ini untuk anggaran 2025 mudah-mudahan itu bisa tercapai, karena terus terang UPTD kami ini masih statusnya menumpang sebetulnya kantornya karena mudah-mudahan dengan adanya UPTD nanti ini pelayanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lebih maksimal untuk dilakukan di UPTD kami. Saya kira itu Pak Alil. Iya, mungkin ini sekedar bertanya ini seperti apa atau bagaimana peran organisasi non pemerintah ini atau lembaga lain dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah? Ya, alhamdulillah banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh non pemerintah. Salah satunya adalah IGA FM ini. Terima kasih Pak Alil telah mengundang kami untuk memberikan pemahaman, dan saya kira setiap tahun juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana perlindungan anak dan perempuan ini menjadi skala prioritas untuk dilakukan pendampingan. Dan selama ini juga alhamdulillah ada beberapa lembaga yang memberikan bantuan kepada kami, terutama misalnya Indonesia Power. Indonesia Power cukup intens membantu kami, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap anak di Kabupaten Baru. Jadi bukan hanya terkait dengan forum anak, tetapi banyak kebijakan-kebijakan dilakukan yang keberpihakannya terhadap anak itu dilakukan oleh Indonesia Power. Begitu pula juga lembaga-lembaga lain yang memberikan kontribusi terhadap anak di Kabupaten Baru di dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan anak di Kabupaten Baru maupun perempuan. Iya. Kalau seperti apa ini kalau seumpama yang korban kekerasan perempuan dan anak ini? Apa bentuk dukungan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak ini di Kabupaten Baru? Kalau contohnya mungkin kalau ada ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada dukungan, misalnya tadi kami sudah sampaikan bahwa kalau misalnya ternyata anak korban terhadap anak maupun perempuan terjadi kekerasan, perlu difasilitasi terhadap psikisnya, itu bisa kami datangkan tenaga psikolog. Dan kami memang selalu kerjasama dengan unit PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ketika misalnya ternyata dalam perlindungannya perlu dilakukan misalnya harus ada visum. Misalnya terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan, perlu ada tindakan visum yang dilakukan oleh dokter. Kami bisa membiayai terkait dengan itu. Jadi dana anggaran yang kami sediakan untuk itu tersedia. Jadi kami sampaikan kepada seluruh pemirsa IGA FM bahwa kalau ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, insya Allah kami teman-teman di UPTD akan memfasilitasi melakukan pendampingan secara maksimal. Saya kira itu Pak. Iya. Kemudian ya mungkin kita break dulu. Siap. Masih ada beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan ini untuk pertanyaan Pak Kades ini. Oh siap Pak. Oke, untuk Anda semua tetap saja bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama.
Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air toh. Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe doin naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah.
Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai pada malam ini. Tentunya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Baru, perlindungan perempuan dan anak. Ya, saat ini sudah 47 menit, kita tinggalkan pukul 20 dan kita lanjut kebersamaan kita di malam ini, tentu masih di bincang-bincang santai. Ya, ini masih tadi terkait dengan kekerasan. Ini korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Baru ini. Ya, mungkin ada yang bisa dihubungi ini. Tadi bisa menghubungi, apakah ada call center supaya masyarakat ini bisa melaporkan kasus kekerasan dan pelanggaran hak perempuan. Ya. Apakah langsung ke PMD ataukah ada call center yang dihubungi? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Lil. Jadi untuk UPTD kami membuka layanan untuk kalau misalnya ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu bisa menghubungi nomor 081354953447. Jadi 081 35495 di mana nanti teman kami ini akan melakukan komunikasi terhadap orang yang melapor terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Ya, jadi saudagar bisa Anda hubungi nanti, kami sebutkan kembali di 0813 54953 447. Ya, itu Dik. Ya. Ini mungkin apakah ada pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran? Tadi di desa-desa sudah dilakukan. Mungkin ada lain, apakah di kabupaten atau di mana kah? Ya, apakah di instansi baik non pemerintahan atau apa? Ya. Tahun ini kami sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap beberapa yang memegang pemangku kepentingan terhadap layanan ini. Jadi perlu kami ingin sampaikan bahwa kami juga di kecamatan itu ada yang namanya PPKS, Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera, di mana setiap kecamatan ada 7 PPKS yang dibentuk, sehingga ketika misalnya butuh pendampingan terutama terhadap pembelajaran keluarga itu bisa dilakukan di PPKS. Alhamdulillah kemarin melalui BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sudah melatih teman-teman pengelola PPKS yang ada di kecamatan. Kemudian selanjutnya kami melalui dana alokasi khusus kami sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap PATBM. Jadi di Baru ini di desa sudah terbentuk PATBM, yaitu pusat pembelajaran terutama berbasis masyarakat. PATBM ini terdiri dari beberapa unsur yang ada di desa. Jadi itu kami latih bagaimana misalnya menghadapi persoalan-persoalan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan kami datangkan pelatihnya itu dari Makassar. Memang kami melihatnya perlu ada pemahaman terutama yang ada di beberapa lembaga, terutama terkait dengan bagaimana melakukan pendampingan. Jadi bisa saja pendampingan kalau misalnya memang tidak perlu mendapatkan pelayanan khususnya terhadap kekerasan yang lebih berat, itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Sehingga kami harapkan bahwa nanti teman-teman di UPTD ini adalah melakukan pendampingan secara maksimal, terutama di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kami melihatnya berdasarkan setelah terbentuknya UPTD ini, yang lebih banyak menonjol kekerasan itu adalah kekerasan terhadap anak dibandingkan perempuan. Kami yakin dan percaya bahwa banyak kekerasan terhadap perempuan yang ada di
kita, tetapi belum berani mengungkapkan itu. Kalau terkait dengan anak itu memang sudah ada beberapa, dan kami melihatnya tren terhadap kekerasan terhadap anak cukup signifikan kenaikannya, dan justru kami melihatnya bahwa kekerasan terjadi di lingkungan sekitar, artinya di lingkungan wilayah terdekat, sehingga memang perlu ada pendampingan, perlu ada pembelajaran terutama di keluarga terhadap bagaimana melakukan pendampingan terhadap kekerasan terutama terhadap anak. Iya, baik. Kemudian apa langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemda ini? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah tentu bagaimana memonitoring terkait dengan capaian-capaian yang dilakukan, terutama terhadap kekerasan terhadap anak. Apakah terjadi kekerasan apa yang cukup dominan yang terjadi di lingkungan baik di tataran pemerintah desa. Kemudian yang kedua bahwa terutama perkawinan anak ini juga kami melakukan evaluasi terkait dengan beberapa kebijakan yang selama ini dikeluarkan, supaya betul-betul kebijakan itu dapat diimplementasikan di lapangan. Itu yang kami harapkan, sehingga ke depan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa kita minimalisir untuk terjadi khususnya di Kabupaten Baru. Nah, saya kira dengan adanya kebijakan-kebijakan ini tentu apalagi dengan diberikannya apresiasi oleh kementerian, dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan apresiasi, tentu ini juga merupakan salah satu motivasi bagi kami khususnya di Dinas PMD PPKB P3A bagaimana melakukan pendampingan yang secara maksimal terutama terhadap anak dan perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Ya, mungkin terakhir ini contoh kisah sukses yang sudah dilakukan oleh PMD ini terkait dengan kekerasan anak di Kabupaten Baru. Yang sudah didampingi atau bagaimana? Contoh konkretnya sebetulnya bukan kesuksesan, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa dilakukan. Yang kami sangat syukuri sebetulnya bahwa apa yang selama ini kami lakukan itu mendapat support dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bapak Bupati, sehingga apa yang kami lakukan itu betul-betul diimplementasikan. Seperti misalnya UPTD. Tidak semua UPTD di Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Selatan ini sudah ada UPTD-nya, tetapi alhamdulillah kebijakan ini kami laporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Bupati sangat merespon terkait dengan itu. Dan salah satu bentuk respon Bapak Bupati ini ketika kami melaporkan bahwa tahun 2025 kami mendapatkan alokasi anggaran, beliau dengan cepat memberikan apresiasi berupa lokasi pembangunan kantor UPTD ini. Ini salah satu bentuk apresiasi dan kami sangat luar biasa, karena memang salah satu kendala kami adalah menyiapkan lahan itu. Tapi ketika kami laporkan ke Bapak Bupati sangat mengapresiasi terkait dengan itu, karena memang kami melihatnya sangat apresiasi terhadap beberapa kebijakan yang mendukung terkait dengan anak. Contoh konkretnya juga adalah kita di Kabupaten Baru sudah memiliki ruang bermain ramah anak RBRA Coli Pujie. Kami sampaikan bahwa ruang bermain ramah anak di Sulawesi Selatan yang sudah terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah salah satunya di Baru. Jadi di Sulawesi Selatan ini hanya 3 ruang bermain ramah anak yang sudah disertifikasi. Yang pertama adalah ruang bermain ramah anak Coli Pujie, kemudian ruang bermain ramah anak di Jeneponto, dan ruang bermain ramah anak di Pakui Goa. Pakui Makassar. Makassar. Pakui di Makassar yang di samping PU. Veterani. Ya, veterani. Itu ruang bermain ramah anak. Jadi alhamdulillah ini salah satu memang perhatiannya cukup besar, dan bahkan sudah ada lagi dibangun Taman Melati di Jalan Melati, ruang bermain ramah anak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita standarisasi, dan dengan adanya kebijakan pemerintah kabupaten ini kami melihatnya juga teman-teman desa sudah mulai
antusias membuat untuk ruang bermain ramah anak. Contohnya misalnya Lompok Tengah. Iya. Bahkan ada satu desa yang saat ini sementara membangun, yaitu Desa Paceke. Kami melihatnya sudah, mudah-mudahan nanti ini insyaallah kalau sudah jadi bisa terstandarisasi, karena kami melihatnya cukup lumayan untuk bagaimana ketersediaan ruang publik terhadap anak di tingkat desa dan kelurahan, dan kami melihatnya beberapa desa juga melakukan itu, sehingga ke depan Kabupaten Baru ini betul-betul keberpihakan terhadap anak, khususnya banyak kebijakan-kebijakan yang mendukung melahirkan terkait dengan kebijakan terhadap anak ini. Saya kira itu Pak. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran kami terhadap kebijakan-kebijakan dikeluarkan, baik kebijakan dari pimpinan maupun tataran pemerintah desa dalam mendukung kabupaten layak anak ini. Ya, mungkin paling terakhir ini ya, sebelum kita pamit, ya mungkin ada harapan dan rencana Dinas PMD PPKB P3A untuk masa depan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Baru. Ya, harapan kami ya mudah-mudahan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan ini menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana difasilitasi dan didampingi. Harapan kami mudah-mudahan kami menyampaikan kepada seluruh pendengar IGA FM bahwa kalau terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan, tolong jangan takut melapor. Silakan melapor ke kontak person kami yang sudah disampaikan tadi, dan insya Allah kami akan melakukan pendampingan secara maksimal terhadap laporan-laporan yang dilakukan, karena memang selama ini kami bersama dengan unit PPA Polres selalu melakukan pendampingan apabila terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu yang harapan besar kami sampaikan, dan yang terakhir harapan besar kami mudah-mudahan ke depan di Kabupaten Baru ini tidak terjadi lagi perkawinan di bawah umur. Itu yang kami harapkan, karena sebetulnya apabila terjadi perkawinan anak di bawah umur itu sangat mempengaruhi masa depan anak-anak kita ke depan. Itu yang kami harapkan, sehingga tidak terjadi lagi perkawinan anak di Kabupaten Baru. Baik, terima kasih terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah banyak menjelaskan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih juga Pak Alil telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berdiskusi terkait dengan kebijakan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini setidak-tidaknya bisa memberikan pemahaman kepada seluruh pendengar terkait dengan bagaimana kebijakan pendampingan khususnya berhubungan anak dan perempuan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Riga dimanapun Anda berada, cukup sekian bincang-bincang kita di malam ini. Tentu dengan Bapak Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru. Iya, dan saya Alil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita besok ya kita akan ketemu lagi di bincang-bincang santai. Temanya lain ini bersama dengan Ketua Forum Anak Coli Puji ya. Oh iya. Iya, jadi besok kita bincang-bincang dalam rangka Hari Anak Nasional juga ini. Siap. Iya. Dan untuk Anda semua kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.